Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur Tuhan oleh karena pimpinan dan penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini. Kami bersyukur untuk kekuatan, kesehatan, dan kemampuan yang Tuhan berikan, sehingga kami dapat melewati hari ini dengan kemenangan bersama Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, urapi setiap kami, supaya kami dapat mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat di dalam Efesus 2 ayat 14-18. Tertulis demikian. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, Ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia, kita, kedua pihak, dalam satu roh, beroleh jalan masuk kepada Bapa. Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap dari kita pasti ingin memiliki damai dalam kehidupan kita. Hati yang tenang dan damai adalah dambaan. Situasi hidup yang damai adalah kerinduan kita. Kunci untuk memiliki kedamaian ada dalam hati kita yang memiliki Tuhan Yesus Kristus. Dalam ayat-ayat ini, firman Tuhan menyatakan karya Tuhan Yesus yang terutama bagi setiap orang. Karya itu adalah karya pendamaian. Dia mendamaikan kita manusia berdosa dengan dirinya, sebab Dia adalah Tuhan, Allah pencipta alam semesta ini. Satu masalah utama kita manusia terselesaikan di atas salib, ketika Ia menyerahkan nyawanya. Permusuhan kita dengan Tuhan diperdamaikan oleh kuasa darahnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara rindu memiliki hati yang damai dan kehidupan yang dipulihkan dan penuh dengan berkat Tuhan, lakukanlah 4 hal berikut ini. Yang pertama adalah berdamailah dengan Tuhan. Kita semua adalah orang-orang yang berdosa. Firman Tuhan berkata bahwa tidak ada yang benar, semua orang telah berbuat dosa, dan kita semua ada dalam keadaan perseteruan dengan Tuhan. Cara untuk berdamai dengan Tuhan hanya ada satu, yaitu dengan percaya dan menerima Tuhan Yesus Kristus dalam hidup kita. Dosa kita sudah diampuni, hidup kita dibaharui di dalam Kristus. Jangan pernah salahkan Tuhan, saudara, karena Tuhan tidak pernah salah. Kita harusnya bersyukur karena Tuhan Yesus sungguh sangat begitu baik, mau memperdamaikan kita dengan dirinya. Terimalah Tuhan Yesus saat ini, saudara, agar saudara mengalami damai sejahtera. Saudara akan merasakan damai yang tidak pernah saudara rasakan dari dunia ini, karena damai sejahtera ini berasal dari Tuhan. Yang kedua, saudara, berdamailah dengan diri kita. Kadangkala kita punya hal-hal yang mengganjal mengenai diri kita sendiri. Ada kekecewaan, rasa rendah diri, dan berbagai penilaian negatif kita terhadap diri sendiri. Saat ini berdamailah, saudara.
terimalah diri kita apa adanya, sebagaimana Tuhan telah menerima kita apa adanya. Dalam Yesaya 43 ayat 4 bagian A, firman Tuhan berkata, "Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau." Saudara dan saya berharga dan mulia di mata Tuhan. Oleh karena itu bersyukurlah saudara. Terimalah semua keadaan diri kita. Terima semua kekurangan kita. Dan jalani hidup dengan bersukacita. Oleh karena kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kita. Yang ketiga saudara, berdamailah dengan sesama kita. Salah satu hal yang seringkali membuat hati tidak damai adalah adanya perasaan amarah, kekesalan, akibat konflik dengan orang lain. Mungkin itu adalah orang dalam lingkungan keluarga kita sendiri, atau dalam lingkungan masyarakat, atau lingkungan pendidikan, pekerjaan atau pelayanan kita. Saat ini saudara, berdamailah dengan orang-orang yang membuat hati saudara tidak damai. Apabila tidak memungkinkan untuk berdamai dengannya, maka saudara lakukan secara pribadi di hadapan Tuhan. Ampunilah dia dan doakan orang yang membuat hati saudara tidak damai. Berkatilah dia dan saudara akan merasakan damai sejahtera dari Tuhan memenuhi hati dan kehidupan saudara. Dalam Kolose 3 ayat 13 dikatakan, "Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian." Yang keempat saudara, berdamai dengan situasi kehidupanmu. Kadangkala kegagalan, rencana yang tidak tercapai, atau keinginan yang tidak terpenuhi membuat kita marah dengan situasi kehidupan kita. Mungkin saudara tidak naik kelas, tidak mendapatkan promosi jabatan, saudara di PHK dari pekerjaan, ditinggal oleh tunangan, belum mendapatkan keturunan, dan berbagai situasi lainnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, berdamailah dengan situasi kehidupan saudara. Firman Tuhan berkata dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, "Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu." Mari saudara yang dikasihi Tuhan, mengucap syukur selalu dalam segala hal dan dalam segala situasi kehidupan kita. Damai sejahtera dari Tuhan akan memenuhi hati dan kehidupan saudara. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu oleh karena firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini, yang mengajarkan kami untuk berdamai dengan-Mu Tuhan, melalui iman kepadamu Tuhan Yesus, dan berdamai dengan diri kami sendiri, berdamai dengan sesama kami, serta berdamai dengan situasi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu yang telah Tuhan limpahkan kepada kami. Di dalam-Mu Tuhan kami mengalami sukacita dan damai sejahtera. Saat ini kembali kami mengakui di hadapan-Mu akan iman percaya kami kepadamu. Kami percaya kepadamu Tuhan Yesus. Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih karena Engkau telah menebus dan memperdamaikan kami dengan diri-Mu. Saat ini ya Tuhan, kami juga bersyukur untuk keadaan diri kami. Engkau telah menciptakan kami unik, berharga dan mulia. Kami bersyukur untuk karya-Mu dalam hidup kami Tuhan. Dan saat ini juga kami mau mengampuni orang-orang yang telah bersalah kepada kami. Kami mengampuni mereka dan memohon berkat-Mu atas mereka. Pada saat ini juga ya Tuhan, kami mau bersyukur untuk segala situasi yang kami alami. Kami percaya Engkau Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk membawa kebaikan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Berkatilah dan lindungilah kami di sepanjang malam ini. Berikanlah kami tidur yang nyenyak, dan bangunkanlah kami dengan tubuh yang sehat, diberkati Tuhan,
untuk kami pakai melayani dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.